Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau recook resep dari embun donat. Hasilnya luar biasa lembut dan juga fluffy. Ini beneran enak banget. Untuk teman-teman yang mau recook resep donat lengkap, yuk langsung aja teman-teman bisa simak video aku dari mulai pertama persiapan bahan hingga selesai. Ini dia bahan-bahan yang aku gunakan. Aku pakai tepung terigu setengah kilo atau 500 gram. Teman-teman bisa gunakan tepung terigu protein tinggi ya. Aku ini pakai full protein tinggi, jadi tanpa campuran protein sedang. Kalau teman-teman suka tekstur donat yang agak padat, bisa dimix dengan protein sedang. Kemudian bahan yang kedua aku gunakan untuk gula pasir. Gula pasirnya ini sebanyak 70 gram, kemudian susu bubuk 20 gram, 2 telur dan air dengan total 290 gram. Jadi 2 telur utuh plus air ditimbang aja ya teman-teman, totalnya 290 gram. Ini aku adon dulu hingga menggumpal atau setengah kalis, baru nanti aku masukkan untuk ragi dan juga bread improvernya. Jadi menurut pengalaman aku ya teman-teman, supaya hasil donat wateringnya tinggi itu, jadi harus memasukkan ragi di akhir. Memang bisa ya, di awal dimasukkan ragi hasilnya watering tinggi juga bisa, tapi untuk pemula seperti aku lebih merekomendasikan dimasukkan ragi di akhir. Nah seperti ini ya, setelah adonannya setengah menggumpal, ini aku masukkan raginya. Tuh ada ragi di bagian bawah atau di dasar wadah. Nah tujuannya adalah supaya ketika kita dalam proses pemotongan adonan, kemudian penimbangan, rounding dan lain-lain, itu raginya masih belum aktif sehingga kita nggak keteteran. Apabila raginya sudah aktif, di rounding biasanya hasilnya dia tidak bulat sempurna, lebih susah di rounding ya teman-teman. Jadi untuk pemula seperti aku dan teman-teman pemula lainnya, aku rekomendasikan gunakan ragi di akhir atau dalam keadaan setengah kalis. Nah ini aku masukkan mentega. Untuk takaran menteganya itu 60 gram dan garam 6 gram. Kalau teman-teman memasukkan ragi dalam keadaan setengah kalis, jadi boleh langsung dimasukkan. Tapi kalau sudah kalis seperti ini, untuk ragi dan BI nya itu dilarutkan di setengah sendok air terlebih dahulu, dibuat seperti pasta baru dimasukkan supaya hasilnya itu tetap sempurna. Nah untuk adonannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Apabila ingin membuat donat dengan watering tinggi, untuk tingkat kekalisannya itu sekitar 90% aja. Nggak perlu kalis elastis, jadi tingkat kekalisannya 90% aja. Nah ini adalah adonan yang raginya belum aktif, tandanya dia belum banyak gelembung, adonannya belum mengembang. Ketika di rounding dia pun lebih mudah dan hasilnya juga bulat sempurna. Jadi memang aku lebih suka memasukkan ragi di setengah perjalanan ya. Ini aku lipat-lipat hingga benar-benar tidak ada gas yang terperangkap. Kelihatan adonannya ini masih kuning, jadi dia masih belum mengembang. Sesegera mungkin dipotong-potong, timbang dan juga rounding supaya raginya itu belum aktif, jadi hasil roundingannya itu bulat sempurna. Cara roundingnya aku gepengkan terlebih dahulu ya, aku tekan-tekan kemudian aku rounding. Jadi apabila raginya belum aktif, roundingnya itu juga lebih mudah dibandingkan dengan yang aktif. Apabila raginya sudah aktif, di rounding dia hasilnya kurang mulus biasanya.
Kalau teman-teman masih susah dalam rounding, teman-teman bisa lakukan rounding manual seperti saya tadi ya. Nah, kalau sudah di rounding, ini aku istirahatkan atau aku resting sekitar setengah jam. Yang penting dia sudah rileks ketika dicetak, dia itu tidak melawan. Itu sudah bisa kita cetak ya teman-teman. Aku ambil adonan dari yang pertama dibulatkan. Untuk adonan 35 gram aku gunakan cetakan 7 cm. Jadi ditekan-tekan seperti ini. Kemudian jika sudah dikeluarkan dari cetakan dan diletakkan di alas donat supaya nanti apabila sudah mengembang sempurna itu tidak perlu tersentuh tangan lagi ya. Biasanya saya tuh suka overproofing ya bun ketika menggoreng donat. Jadi apabila rawan overproofing, jika tidak diletakkan di alas donat seperti ini, nanti dia hasilnya itu akan penyok-penyok apabila tersentuh tangan. Ini sudah aku proofing selama kurang lebih 1 jam. Karena suhunya lagi panas banget, 1 jam itu dia hasilnya sudah mengembang sempurna. Jika sudah aku goreng, untuk apinya tidak usah terlalu besar ya. Yang penting sebelum digoreng kita sudah memanaskan minyak terlebih dahulu. Apabila minyaknya sudah panas, apinya kecil aja, dia tetap bagus untuk hasilnya. Lama penggorengan kurang lebih 7 menitan. Jadi tiap sisi sekitar 3,5 menit. Ini dia ya teman-teman untuk hasilnya. Semoga teman-teman suka dengan hasilnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan juga komen. Ini dia hasilnya, semoga teman-teman suka. Hasilnya super lembut dan weatheringnya tinggi karena tadi ya untuk raginya diletakkan di pertengahan atau di akhir. Sehingga ketika dalam proses pemotongan, rounding dan lain-lain raginya belum aktif. Jadi bisa menyebabkan donat itu weatheringnya tinggi. Sekian tips trik dari aku, semoga teman-teman bisa praktek dan juga berhasil ya. Demikian, semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.